Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Begini judul kita ya, ini dari Pak Helmut Sudarso. Pak Helmut ini, Pak, coba diangkat tema Pak. Males ke gereja, ya saudara-saudara ya. Setelah era corona, males ke gereja ya. Saudara-saudara, benarkah males ke gereja ya? Saudara-saudara, aturan terbaru kalau kita tidak mengenakan masker itu didenda loh 250 juta ya. Jadi dimanapun kita itu harus mengenakan masker. Keluar rumah kan sudah masuk area umum gitu, di jalan, di mana saja, termasuk di gereja. Saudara harus memakai masker. Terus jarak antara tempat duduk itu 1 meter. 1 meter itu 2 kursi lah ya. 2 kursi yang biasa itu, kursi-kursi yang warna merah itu ya, kursi lipat warna merah dulu ya. Jaraknya 2 kursi, yaitu 1 meter. Anda bayangkan 1 meter jaraknya ya toh, pakai masker, ketemu nggak boleh salaman sekarang. Dulu tuh di gereja paling hebat saudara ya, shalom Pak, sambil tepuk apa pundak gitu ya, shalom Pak. Sekarang nggak boleh salaman coba. Terus pakai masker, Anda bayangin nyanyinya, glory haleluya. Saya engap saudara ya, saya khotbah nggak pakai masker saudara ya. Ya, saya kalau siaran gini, termasuk begini, saya nggak pakai masker, engap loh saudara loh ya. Terus apa, satu udah pasti engap ya toh, ininya pengap ya toh. Bayangin suruh nyanyi, ngambil napasnya kan engap-engapan itu ya, nggak boleh salaman coba. Nah ini dia, kembali kita dapat pengajaran yang tidak alkitabiah saudara-saudara. Kalau kita di gereja fisik itu kan pendetanya jadi raja ya toh. Anda mau kasih pengajaran apa, jemaatnya mah nunduk-nunduk aja. Termasuk Anda porotin duitnya, ya toh, suruh bayar persepuluhan, suruh bayar itu, Anda tetap diem aja jemaat, ya toh, ya, karena pendetanya itu sudah ibarat rajanya di situ ya. Itu gereja fisik, ajarannya nggak peduli mau pakai Alkitab mau enggak, ya toh, tafsir atau enggak, ya jemaatnya mah gini-gini aja ya. Beda kalau tayangan live di dalam medsos ya. Saudara, sebenarnya apa maksud dengan corona ini? Dan diperpanjang ini bisa 1000 hari loh, 3 tahun loh ya. Kita sekarang bayangin, orang sudah malas naik angkutan umum, soalnya nggak pasti gitu, nggak boleh. Jadi misalnya satu bis isinya cuma setengah, sementara jumlah bis yang beroperasi itu juga ya. Kita jadi makin lama atau waktunya jadi makin telat. Mau naik kereta misalnya ya toh, apalagi nanti ada MRT segala ya, kapasitasnya cuma boleh setengahnya ya, karena jarak tadi, harus menjaga jarak 1 meter tadi ya. Anda bayangin ya, semoga semua angkutan umum ada AC-nya ya, tapi beberapa masih belum juga tuh. Panasnya kayak apa saudara, suruh pakai masker. Begitu Anda tidak pakai masker, Anda bisa kena denda 250.000 loh ya sekarang ya. Lebih mahal dari nggak punya SIM. Makanya orang sekarang akan memakai kendaraan pribadi ya, pakai mobil, pakai motor ya, karena lebih pasti, udah pasti makin macet jalanan ya. Terus Bapak Ibu Saudara, di gereja juga seperti itu. Sekarang kayaknya sih sudah nggak bisa lagi nih pendeta di sini khotbah di gereja sana gitu ya. Lawang gereja sana saja stok pendeta banyak pada nganggur, ya toh, bener nggak? Ayo ya. Jadi kita harus penuh hikmat. Sebenarnya ini Allah itu mau kita kembali ke gereja mula-mula, gereja rumah tangga ya. Kumpul gede-gedenya 10 orang gitu ya, seperti di tempat Cornelius gitu, gereja rumah tangga saja ya. Itu sebenarnya yang Allah mau, seperti itu, pembentukan gereja-gereja rumah tangga. Orang-orang dibentuk supaya orang-orang itu paham Alkitab. Jadi pendeta itu tidak perlu ngumpulin massa yang segitu banyak ya. Pendeta itu sudah per
per sel rumah tangga itu, di dalam rumah tangga itu, di situ muncul nanti pendetanya hamba Tuhan gitu, muncul di situ. Ya, pembinaannya juga bagus ya. Dan tidak perlu yang namanya gedung gereja ya, tetapi nanti jemaatnya bisa banyak gitu ya. Seperti kami ya, seperti gereja kami kan begitu ya. Kami tidak pakai gedung-gedung kayak begitu ya. Kami lewat jemaat-jemaat di daerah-daerah juga ya. Jauh lebih banyak seperti itu ya. Jadi saudara, maksudnya adalah supaya kita itu kembali ke masa kemurnian Alkitab, pemberitaan Injil, berjemaat itu melalui ibadah-ibadah di dalam skala rumah tangga ya. Ya, ini bukan hanya dari Pak Helmut ya. Banyak orang ngomong, Pak kami sudah males ke gereja Pak. Gimana nggak males coba Pak? Suruh pakai masker, salaman nggak boleh. Ya toh, nyanyinya engap Pak. Udah begitu sekarang pengajarannya ya toh tidak alkitabiah, mendingan di medsos yang ketahuan alkitabiah. Kalau tidak Alkitab di medsos kan Anda langsung dibully gitu, di medsos dibully gitu. Ya saudara, makanya gereja-gereja dari Tritunggal itu sekarang sudah tidak mau lagi kan main di medsos. Benar nggak? Anda perhatiin ya. Gereja-gereja Tritunggal yang dulu pendeta ada yang khotbah 3 menit, ada yang khotbah ini, udah nggak ada lagi sekarang gitu. Ada yang pendeta ahli sejarah ya, tiap hari khotbah satu kali muncul tayangan. Sekarang udah nggak lagi. Mereka sudah dihakimi sama masyarakat dari media sosial. Ya, Anda beritanya Tritunggal. Ya, sementara yang sedang tren adalah Allah Esa Yesus Kristus, ya loh. Ya, pendeta Henditan Dianta sekarang khotbahnya didengar di mana-mana, masuk ke mana-mana. Allah Esa. Di semua lini media sosial sudah tahu ada Allah Esa. Sementara Allah yang Tritunggal ini, yang keyakinan Tritunggal sudah tereliminasi dengan sendirinya. Maka gereja-gereja Tritunggal sudah memutuskan tidak memakai jalur medsos. Itu bukan ladang kita lagi, itu ladangnya pendeta Henditan Dianta katanya ya. Itu ladangnya Allah Esa Yesus Kristus ya. Kalau Tritunggal muncul di medsos dibully langsung, yaitu Tritunggal tidak alkitabiah, kambing terkutuk gitu ya. Ya, sebab Allah Esa ya, pengajaran dari gereja Allah Esa ini dasarnya Alkitab, sementara dia kan tafsir semua Tritunggal tuh ya. Jadi automatically ya. Jadi Pak Helmut benar, Pak Helmut males ke gereja, betul males Pak. Ke gereja fisik, kerumunan orang, kemungkinan tertular besar sekali Pak. Bayangin ya dok, kita ke gereja fisik, kemungkinan tertular COVID-19 sangat besar. Nggak boleh salaman, harus pakai masker, gimana nyanyi memuji Tuhan, engap gitu. Kemudian apalagi pengajarannya tidak alkitabiah khotbahnya, udah gitu diporotin duitnya, disuruh bayar persepuluhan, bayar buah sulung. Gimana nggak habis-habisan coba ya. Peluang untuk kena penyakit besar, duitnya diporotin ya, ajarannya dicuci otak pakai ajaran Tritunggal tidak alkitabiah. Penyesatan udah gitu Anda masuk neraka lagi. Males ke gereja, males betul Pak. Mendingan lewat tayangan-tayangan media sosial. Pendeta Henditan Dianta, Gereja Alkitab Allah Esa, masih berani menayangkan lewat medsos. Sebab pengajarannya full alkitabiah. Beda sama Tritunggal, udah nggak berani sekarang. Ada dihakimi terus ya. Begitu ya Pak Helmut ya. Benar Pak, memang males ke gereja ya. Ketularan corona, masih lama ini corona ini. Terus kayak begini ya. Udah ketularan, nggak boleh salaman ya, kemungkinan ketularannya besar, nggak boleh salaman. Udah gitu engap lagi, udah gitu dikasih pengajaran yang penyesatan lagi, diporotin lagi duitnya. mendingan dengerin khotbahnya dari pendeta HTD ya. Gereja Alkitab Allah Esa, sembah itu Yesus Allah yang benar. Tuh baru benar, hari gini masih nyembah Tritunggal, Allah maut jurusanmu ya loh. Kambing terkutuk Allah maut ya. Bapak Ibu Saudara, itu ya penjelasan Alkitabiah kenapa tidak menarik lagi ke gereja fisik gitu.
sebenarnya Allah mau kita kembali ke pola-pola pengajaran gereja mula-mula, mengandalkan sel-sel unit-unit rumah, ya, 2-3 rumah isi 10 orang, begitu saja, ya toh. Lalu muncul di situ pengajar-pengajar di tiap itu, ya, begitu ya. Itu jauh lebih efektif, ya toh. Risiko ketularan tidak banyak, ya toh. Anda bisa memuji Tuhan, adakan aja setiap siang, ya toh. Kalau minggu siang kan boleh di rumah, minggu siang gonta-ganti gitu, ya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, masih tetap dibuka, ya. Ini bulan apa? Juni, ya. Sampai Juni ini adalah sampai akhir Juni angkatan 14, lalu awal Juli adalah angkatan 15. Yang mau ikut baptisan 13 Juni hari Sabtu di Cikarang, 14 Juni hari Minggu di Bogor. Silakan hubungi nomor-nomor yang ada. Hari-hari lain nanti menyusul, karena sambil melihat apakah kolam renangnya sudah pada buka. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandia TPPS. Haleluya, amin.